Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Teddy Romansyah, Mulisatul Amalia, Nur Azizah Farah, dan Rita Yozara akan mempresentasikan mengenai inefisiensi ekonomi atau high cost economy. Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus tersebut membuat pemerintah terus mengupayakan kebijakan-kebijakan pemberantasan korupsi guna mengurangi tindakan tersebut. Tindakan korupsi dapat terjadi pada sektor publik maupun swasta. Hal ini perlu adanya antisipasi pada sektor swasta karena apabila korupsi terjadi dalam sektor swasta, secara tidak langsung akan berdampak pada masyarakat dan sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan ekonomi politik berbasis kekuasaan pada fenomena inefisiensi ekonomi atau high cost economy. Analisis yang digunakan melalui analisis deskriptif dan kualitatif dari studi terdahulu. Hasil analisisnya adalah tindakan korupsi pada sektor swasta perlu diantisipasi sebelum berkembang, karena secara tidak langsung akan berpengaruh pada sektor publik dan masyarakat. Pada presentasi kali ini, pembahasannya akan mencakup resume jurnal, konsep teori, analisis kasus dan bahasan, serta kesimpulan dari penelitian ini. Terima kasih Saudari Reita. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan memberikan penjabaran singkat dari isi jurnal yang kami pilih. Jurnal yang kami pilih berjudul Urgensi Pengaturan Suap di Sektor Swasta sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, di mana kita tahu bersama bahwa pungutan, suap, upeti, dan tindakan kecurangan lainnya dapat melahirkan ekonomi biaya tinggi sehingga dapat menciptakan inefisiensi ekonomi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, yaitu berupa peraturan dan literatur yang berkaitan. Kemudian bahasan utama pada jurnal ini yang pertama adalah mengapa peraturan undang-undang untuk suap di sektor swasta itu penting. Kemudian yang kedua adalah contoh kasus suap di sektor swasta yang pernah terjadi di Indonesia. Korupsi pada dasarnya tidak hanya terjadi di sektor publik, tapi juga bisa terjadi di sektor privat. Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) telah merekomendasikan 32 kebijakan guna memberantas korupsi. Salah satunya adalah kriminalisasi penyuapan di sektor privat yang diatur pada pasal 12 dan 21. Sejauh ini di Indonesia belum ada putusan yang berkaitan dengan undang-undang tindak pidana suap pada sektor privat yang membuat sulitnya menjangkau kasus suap sektor privat. Sebenarnya pencegahan korupsi di sektor swasta telah diatur dalam Inpres nomor 10 tahun 2016, yaitu implementasi standar manajemen anti suap berupa ISO 37001. Namun, upaya pemerintah tersebut tidak berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih minimnya perusahaan swasta yang menerapkannya, sehingga kasus korupsi di sektor swasta biasanya hanya ditangani secara internal perusahaan dengan memberikan sanksi berupa pengembalian uang atau pemecatan. Korupsi pada sektor swasta tidak hanya berdampak pada hubungan antar sektor swasta itu sendiri, namun juga pada masyarakat. Korupsi membuat persaingan di pasar menjadi tidak sehat. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan dari pelaku pasar lainnya, sehingga dapat mengganggu jalannya aktivitas pasar yang kemudian dapat menghalangi perkembangan ekonomi masyarakat. Selain itu, korupsi juga menimbulkan biaya tambahan, seperti ketika terjadinya suap, berarti perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk digunakan dalam memberikan suap, sehingga biaya ini nantinya akan ditransmisikan kepada konsumen melalui harga barang yang lebih tinggi atau produk dengan kualitas yang lebih rendah. Di Indonesia cukup banyak kasus
penyuapan atau korupsi pada sektor swasta. Salah satu kasus dugaan suap sektor swasta adalah kasus PT Interbat yang kemudian muncul melalui investigasi yang dilakukan oleh Tempo. PT Interbat diduga melakukan suap kepada Rumah Sakit Metropolitan Media Center (MMC). Oh iya, PT Interbat itu adalah perusahaan yang memproduksi obat. Uh, Uang yang disuap kepada MMC digunakan oleh MMC untuk membiayai pembangunan fasilitas rumah sakit. Sebagai imbalan balik kepada PT Interbat, MMC berjanji menjual sebanyak mungkin obat-obatan yang diproduksi oleh PT Interbat tersebut selama setahun. Dalam investigasi tersebut, diketahui bahwa PT Interbat ternyata tidak hanya melakukan suap kepada rumah sakit MMC, tetapi juga kepada 150 rumah sakit lainnya, baik negeri maupun swasta di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Kemudian kasus lainnya adalah kasus Rolls-Royce. Rolls-Royce merupakan perusahaan mesin pesawat multinasional asal Inggris. Perusahaan ini terungkap memberikan suap 2,25 juta dolar dan mobil kepada direksi Garuda Indonesia sebagai imbalan memberikan dukungan untuk kontrak kerja Rolls-Royce dalam pengadaan mesin pesawat kepada Garuda Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep teori dari pendekatan kekuasaan yang kita pelajari pada ekonomi politik pertemuan 8. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan individu tersebut. Faktor pendorong yang menimbulkan keinginan berkuasa ada dua, yaitu faktor eksplisit yang datang dari dalam diri seseorang dan faktor implisit yang datang dari luar yang mempengaruhi seseorang untuk berkuasa. Interaksi antara kekuasaan dengan fenomena ekonomi dapat menjadi fokus dalam ekonomi politik. Interaksi politik adalah interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Pelaku kegiatan politik adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pemerintah yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat. Dalam pengkaji perilaku politik terdapat 3 analisis, yaitu 1. Individu politik meliputi aktor politik, yaitu pemimpin, aktivis politik, dan individu warga negara biasa. 2. Agregasi politik adalah individu politik secara kolektif, yaitu kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, dan lembaga pemerintahan. 3. Tipologi kepribadian politik adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, Machiavellis, dan demokrat. Terdapat banyak hambatan dalam pembentukan kerangka ekonomi politik berbasis kekuasaan. Kekuasaan dapat memicu timbulnya bentuk-bentuk kecurangan, seperti korupsi, suap, dan penyelewengan lainnya yang dilakukan baik oleh pihak publik maupun pihak swasta. Kecurangan ini menimbulkan kerugian, seperti meningkatkan kemiskinan, timbulnya ekonomi biaya tinggi, dan tidak terlaksananya program pemerintah dengan semestinya. Untuk itu, pelaksanaan kekuasaan haruslah sesuai dengan hakikat kekuasaan terkondisikan, di mana kekuasaan harus bisa mencapai kepentingan real, yakni pihak yang berkuasa dapat memahami kepentingan realnya dan bagaimana cara untuk mencapainya, dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin, tanpa adanya kecurangan. Sekian saya mempresentasikan tentang bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Teddy Romansyah. Terima kasih Saudari Maulisatul atas pemaparannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pembahasan dari isi jurnal yang kami pilih berdasarkan pendekatan kekuasaan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan cara yang diinginkan, meskipun terdapat hambatan dan tanpa memedulikan dasar-dasar untuk menentukan probabilitas tersebut. Dalam jurnal yang kami pilih, ada 3 kasus yang dapat dibahas berdasarkan teori pendekatan kekuasaan.
Pertama, kasus PT Interbat yang memberikan suap kepada 150 rumah sakit. Dalam kasus ini, PT Interbat memanfaatkan kekuasaan dokter atas menulis resep obat yang akan diberikan kepada pasiennya. Sehingga obat dari PT Interbat akan terus dijual oleh 150 rumah sakit tersebut selama 1 tahun. Akibatnya, perusahaan farmasi lain dan pasien dirugikan. Mengapa? Karena hanya obat dari PT Interbat yang dijual di 150 rumah sakit tersebut dan khasiat obat yang belum tentu semaksimal obat lain untuk pasiennya. Kedua, kasus bidang logistik, private to private corruption. Pada kasus ini, pihak swasta dapat menentukan biaya angkut secara sepihak. Karena kekuasaannya ini, pihak swasta dapat membebankan tarif yang tinggi kepada konsumennya. Kasus terakhir yaitu kasus suap Rolls-Royce dengan maskapai milik pemerintah PT Garuda. Perusahaan Rolls-Royce menyuap Direktur PT Garuda dengan perjanjian akan meloloskan proposal kontrak yang tidak kompeten. Pada kasus ini, Direktur PT Garuda memanfaatkan kekuasaan untuk menerima proposal kontrak pengadaan mesin yang tidak kompeten hanya karena diberikan uang suap oleh perusahaan. 3 kasus berikut merupakan contoh dari penyelewengan kekuasaan yang dilakukan sektor swasta. Sekian dari saya, selanjutnya kesimpulan akan dipaparkan oleh Saudari Farah. Terima kasih. Terima kasih Saudara Teddy. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan analisis yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwasannya terdapat kaitan antara kekuasaan dengan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus korupsi tidak hanya terdapat pada sektor publik, melainkan sektor swasta dapat menjadi pelaku penyalahgunaan tindakan tersebut. Lemahnya undang-undang tentang pemberantasan korupsi membuat kasus menyuap masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan undang-undang yang mengatur mengenai tindakan suap menyuap masih belum begitu ketat. Buktinya, terjadi pada ratifikasi Peraturan Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCAC membuat 32 rekomendasi kebijakan dan hanya 8 kebijakan yang dapat diimplementasikan. Tindakan korupsi pada sektor swasta harus diantisipasi sejak dini karena hal tersebut dapat berdampak langsung kepada sektor publik dan masyarakat. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.